berkarakter mulia sejak kecil. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang paling jujur dan tidak pernah berbohong, sehingga ketika beliau dewasa dijuluki Al-Amin. Halimah Sa'diyah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang anak yang bersih dan suci seperti Muhammad." Akhlak yang mulia itu membuat dirinya dicintai oleh saudara-saudara sesusuannya. Saudari perempuan sesusuan pernah berkata tentangnya, "Aku tidak pernah mendapati saudaraku, Muhammad, merasakan panas. Selalu ada awan yang menaungi. Jika ia berhenti, maka awan akan berhenti. Dan jika ia berjalan, maka awan juga berjalan mengikuti sampai pada tempat itu." Bukti lain yang menunjukkan Muhammad kecil juga dicintai oleh saudara laki-laki sesusuannya, yaitu mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Nabi ketika didatangi dua orang asing untuk dibelah dadanya. Pengaruh lingkungan pada karakter. Lingkungan, khususnya keluarga, sangat berpengaruh pada perkembangan karakter seseorang. Ayah dan ibu merupakan teladan pertama bagi seorang anak. Keyakinan, pemikiran, dan perilaku kedua orang tua memiliki pengaruh sangat kuat pada anak. Jika kedua orang tuanya berkepribadian baik, kemungkinan kebaikan itu akan muncul juga dari anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Kehilangan ibunda tercinta. Kerinduan Aminah binti Wahab kepada Muhammad kecil terhapus ketika sang anak kembali ke pangkuannya. Namun, setiap kali Aminah menatap wajah Muhammad kecil, beliau teringat pada mendiang suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Suatu hari Aminah memutuskan untuk pergi ke Yathrib atau Madinah bersama Muhammad kecil dan ditemani oleh budak setianya, Barokah. Jarak yang jauh terjangan angin padang pasir, dan teriknya sinar matahari tidak menyurutkan semangat Aminah untuk mengunjungi makam Abdullah. Setelah menghabiskan waktu 1 bulan di Yathrib, Aminah bermaksud kembali ke Mekah. Namun, perjalanan yang melelahkan membuat Aminah jatuh sakit hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di Abwa, daerah antara Yathrib dan Mekah. Setelah pemakaman Aminah selesai, Barokah mengajak Muhammad kecil meneruskan perjalanan pulang ke Mekah dengan rasa duka yang mendalam. Muhammad kecil yang baru berusia sekitar 6 tahun kini telah menjadi yatim piatu. Budak warisan yang setia. Semasa hidupnya, Abdullah bin Abdul Muthalib bukanlah seorang yang kaya raya. Namun ia meninggalkan warisan untuk Aminah binti Wahab dan calon anaknya, berupa 5 ekor unta jantan, kambing, dan seorang budak, Barokah bin Sa'labah bin Amru. Dia adalah budak warisan yang selalu mengasuh Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Seperti juga Halimah, Barokah sangat mencintai Nabi Muhammad. Barokah, atau lebih dikenal dengan Ummu Aiman, anak pertamanya bernama Aiman bin Ubaidillah, dekat dengan Nabi Muhammad sejak beliau kecil. Saat itu Barokah menemani Aminah yang membawa Muhammad kecil untuk berziarah ke Yathrib. Setelah Aminah wafat, Barokah mengantarkan Muhammad kecil kepada kakeknya. Sang kakek berpesan agar Barokah selalu memerhatikan cucunya tersebut. Muhammad kecil pun tumbuh dan berkembang dalam kasih sayang Barokah, sehingga beliau sering memanggilnya dengan panggilan ibuku. Barokah menjadi salah satu wanita mulia yang mendapat tempat istimewa di hati Nabi Muhammad. Berharganya pendidikan. Barokah
dan Zaid bin Harithah memiliki anak bernama Usamah bin Zaid. Meskipun terlahir dari ibu dan ayah yang merupakan mantan budak, tidak berarti Usamah dididik layaknya seorang budak. Ia bahkan dikenal sebagai panglima besar di zamannya. Panglima muda Usamah bin Zaid pernah mengalahkan lawannya tanpa ada jatuh korban. Bahkan ia membawa harta rampasan perang berjumlah besar ke Madinah. Perempuan ahli surga. Keimanan Baroqah tidak perlu diragukan lagi saat ia merelakan anak pertamanya, Aiman bin Ubaidillah, berhijrah, berjihad, bahkan syahid di perang Hunain demi membela Islam. Suaminya pun, Zaid bin Harithah, gugur di perang Mu'tah. Keimanan Baroqah atau Ummu Aiman yang sangat tinggi membuatnya dijuluki perempuan ahli surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlakuan istimewa. Sejak ibundanya wafat, Muhammad kecil diasuh sang kakek. Meskipun berstatus yatim piatu, tidak berarti Muhammad kecil tidak mendapat kasih sayang. Abdul Muthalib begitu menyayanginya hingga beliau tidak segan untuk menunjukkan kasih sayang kepada cucunya tersebut di depan orang banyak. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib pernah meminta Muhammad kecil untuk mencari untanya yang hilang. Setelah beberapa lama Muhammad kecil belum juga kembali. Abdul Muthalib menjadi sedih dan khawatir. Begitu Muhammad kecil kembali, Abdul Muthalib bersumpah tidak akan pernah lagi menyuruh cucunya tersebut. Bahkan beliau berjanji tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Abdul Muthalib juga melarang siapapun untuk masuk ke kamar Muhammad kecil jika cucunya itu sedang tidur. Sebagai orang penting di Mekah, Abdul Muthalib memiliki satu tempat khusus sebagai bentuk penghormatan baginya. Tidak seorang pun termasuk anak-anaknya yang berani duduk di tempat khusus tersebut. Namun Muhammad kecil selalu duduk bersama sang kakek di tempat tersebut. Tetap dalam kesederhanaan, Abdul Muthalib berasal dari keluarga yang terpandang di kota Mekah. Meskipun ayahnya Hashim bin Abdul Manaf mewariskan kekayaan, tetapi Abdul Muthalib tetap hidup dalam kesederhanaan. Abdul Muthalib tidak disegani karena ia kaya dan berasal dari keluarga bangsawan, melainkan karena keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, kehormatan, dan pengaruhnya di semua kalangan bangsa Arab. Pada zaman Nabi Ismail alaihissalam menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Setelah wafat, pimpinan dan urusan tersebut dilanjutkan keturunannya. Seiring waktu, jabatan tersebut diperebutkan oleh beberapa suku hingga jatuh ke tangan kaum Quraisy. Abdul Muthalib menerima jabatan sebagai pengurus Ka'bah dari ayahnya, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ia bertugas sebagai penyedia makanan dan minuman bagi para peziarah. Pelajaran berharga. Ada ungkapan, singa kecil ini adalah anak dari singa besar itu. Artinya, seseorang pemimpin akan mencetak generasinya sebagai pemimpin juga. Hal ini terlihat pada Hashim bin Abdul Manaf. Seperti ayahnya, putra Hashim yang bernama Abdul Muthalib juga menjadi penanggung jawab penyedia air dan makanan bagi peziarah Ka'bah. Bahkan pengaruh Abdul Muthalib melampaui para leluhurnya. Ketokohan Abdul Muthalib memberikan banyak pelajaran berharga terhadap pembentukan kepribadian Muhammad, sehingga beliau memiliki sikap bijaksana
adil, tegas, lemah lembut, dan mengayomi ketika telah dewasa. Abdul Muthalib sering mengajak Muhammad kecil dalam banyak urusan. Hal ini menambah banyak pengetahuan cucunya itu tentang suku-suku, daerah-daerah, serta keadaan Mekah dan di luar Mekah. Pengetahuan tentang karakter kabilah-kabilah di Arab, bahkan karakter bangsa di luar Mekah, akan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dakwah Muhammad bin Abdullah kelak sebagai nabi. Nabi Muhammad pernah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah dikarenakan pengetahuan beliau tentang Raja Najasyi yang selalu melindungi orang-orang yang dizolimi. Jabal Nur. Jabal Nur merupakan gunung yang terletak 4 km di sebelah tenggara kota Mekah. Di gunung inilah terdapat satu gua yang disebut Gua Hiro. Saat dewasa, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri di sana. Seseorang harus memiliki tubuh yang kuat untuk mencapai gua tersebut. Inilah hikmah Muhammad atau Nabi Muhammad tumbuh di tengah Bani Sa'ad yang tinggal di pegunungan.